Hai anak-anak, kita hari ini mau mempelajari Budi Pekerti, modul 101. Nah, pada bagian pertama yaitu mengenai namaku spesial. Masih ingat kata spesial? Spesial itu berarti tidak sama. Spesial itu berarti unik, berbeda dengan lainnya. Pada pelajaran ini, Ibu ingin agar anak-anak menangkap bahwa kita harus percaya diri. Percaya diri. Nah, pada pelajaran 1.1 kita mau melihat atau mendengarkan sebuah cerita mengenai rusa berbintik. Rusa berbintik ini memiliki nama. Nah, terdapat beberapa kosakata yang baru yang ingin Ibu perkenalkan untuk anak-anak. Pertama, kemampuan. Nah, kemampuan itu artinya apa? Kemampuan adalah sesuatu yang mahir kita lakukan. Sesuatu di mana kita dapat melakukannya dengan baik. Kita ahli dalam melakukannya. Misalnya, ada anak-anak yang memiliki kemampuan bermain bola basket dengan baik. Nah, itu juga suatu kemampuan. Maupun ada juga yang memiliki kemampuan membaca dengan cepat. Nah, anak-anak yang mahir, yang ahli, yang membaca dengan cepat itu dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca dengan cepat. Kemudian ada kata yang kedua, mencipta. Mencipta itu berarti membuat. Membuat, menghasilkan sesuatu yang baru. Ada juga kata orang Eskimo. Nah, orang Eskimo ini adalah orang-orang yang tinggal di bagian utara Kanada, Alaska, Greenland, maupun Siberia, di mana tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang dingin. Nah, kemudian ada kata berikutnya, bayi rusa. Kalau dikatakan bayi berarti masih kecil. Nah, anak rusa. Bayi rusa, anak rusa. Dengan riang. Nah, dengan riang itu berarti dengan gembira. Dengan gembira. Melompat. Sudah tahu ya anak-anak, bergerak dengan mengangkat kaki ke depan dan menurunkannya lagi. Nah, sekarang mari kita dengarkan cerita mengenai rusa. Rusa berbintik. Suatu hari, ada seekor bayi rusa lahir di hutan. Nah, dilahirkan oleh ibu rusa. Ibu rusa itu menjaga dan merawat bayi rusa. Wow, ibunya baik sekali ya menjaga bayi rusa. Kemudian, nah, hari pertama si bayi rusa itu udah bisa melompat loh. Melompat ke sana kemari dengan riang. Jadi ia melompat ke sana, melompat kemari dengan riang. Dengan senang ia melompat-lompat. Nah, kemudian kita dengarkan nih ceritanya. Sang ibu dan sang ayah rusa itu khawatir bayi mereka terluka. Dia khawatir karena bayinya loncat-loncat. Seperti kita, kalau kita di rumah loncat-loncat, papa mama juga khawatir. Takut kita jatuh kena meja, terus jatuh kena kursi, nanti jadi jendol gitu ya. Nah, seperti itu juga. Papa dan mama rusa ini juga khawatir kalau nanti bayi mereka terluka. Lalu mereka itu, papa mamanya, memberikan bayi rusa ini sebuah nama. Nah, memberi mereka nama supaya memberi bayi rusa ini nama supaya ketika kalau dia sedang meloncat-loncat, dia dapat memanggil. Jadi ketika bayi tersebut sedang loncat-loncat, papa mamanya bisa panggil, bisa memanggil bayi rusa tersebut untuk memastikan dia tetap aman. Jadi coba kita lihat ya, diberi nama apa. Sang bayi rusa itu ternyata memiliki bintik-bintik putih di seluruh tubuhnya. Coba kita lihat ya, bintik-bintik putih. Nah, tubuhnya berwarna coklat, tapi ada bintik-bintik putih. Maka itu papa mamanya memberikan bayinya nama Polka.
Nah, jadi supaya ketika bayi rusa loncat-loncat, papa mamanya bisa panggil, Polka, jangan loncat-loncat, supaya jangan terluka, gitu. Nah, polka ini artinya berbintik. Nah, inilah bagaimana polka mendapatkan namanya. Karena badannya berbintik-bintik. Jadi papa mamanya memberikan dia nama polka. Kemudian, nah, seperti polka si rusa berbintik, kamu anak-anak juga diciptakan dengan sangat unik. Unik berarti berbeda satu dengan yang lainnya. Coba lihat sekitar, ada nggak mukanya yang sama? Nggak ada bukan? Semua orang punya mata, rambut, tangan, kaki yang berbeda-beda. Bahkan kemampuan setiap orang juga beda. Ada teman mungkin yang pintar menggambar, tapi ada yang pintar menulis, ada juga yang pintar bernyanyi. Nah, jadi semua orang itu unik, memiliki kemampuannya masing-masing, berbeda satu dengan lainnya. Nah, hal yang menarik untuk diketahui, tadi sudah kita sebut ada orang Eskimo. Mereka itu tinggal di tempat yang dingin. Nah, seringkali salju maupun saljunya sepanjang tahun. Kalau kita melihat ada bongkahan es putih-putih yang menutupi jalan dan genteng ataupun pohon-pohon, kita pasti langsung sebut salju. Nggak ada kata yang lain, kita sebut salju. Begitu kan? Tapi tahu nggak anak-anak? Ternyata orang Eskimo itu memiliki 50 sebutan untuk salju. Bukan 5 loh, tapi 50. 50 sebutan untuk kata salju. Jadi dia mengerti dan mengetahui dengan pasti ini apa, itu apa, saljunya bagaimana. Jadi namanya berbeda-beda. Wow. Nah, karena salju itu sangat penting bagi mereka. Karena salju itu sangat penting bagi orang Eskimo. Sehingga mereka memiliki 50 sebutan untuk salju. Nah, papa mama juga memberikan nama kepada kita karena kita unik dan penting. Nah, ibu ulangi ya, seperti papa mama rusa. Karena mengasihi anaknya, habis itu melihat anaknya berbeda dengan yang lainnya. Dia melihat ada bintik-bintik putih, maka diberi nama Polka. Kemudian kalau orang Eskimo, dia itu memberi salju dengan sebutan yang berbeda-beda atau nama yang berbeda-beda. Karena salju ini penting bagi mereka. Demikian juga nama kita, nama yang diberikan oleh papa mama kepada kita. Itu papa mama memberikan kepada kita karena menurut papa mama kita unik dan penting. Nah, coba kita belajar lebih lanjut ya. Memiliki sebuah nama itu penting. Nama yang khusus diberikan kepada kamu itu yang membuat kamu unik berbeda dari orang lain. Misalnya ada yang nama Tom, ada yang bernama Jenny, kemudian ada yang namanya Andi, ada Budi, gitu. Jadi membedakan satu orang dengan yang lainnya. Nih, misalnya ya, ada yang bertanya, Ibu Guru, nama saya Dewi. Tapi di kelas ini bukan hanya saya loh yang namanya Dewi. Anak itu juga bernama Dewi. Bagaimana Ibu Guru? Nah, tidak apa-apa anak-anak, kamu tetap unik dan penting. Nah, kamu bisa melihat nama depanmu mungkin sama, tapi nama belakangmu mungkin berbeda. Betul kan? Nah, kamu unik dan penting bagi papa dan mama. Tahu tidak anak-anak, sewaktu mau memberi nama bagi anak-anak mereka, papa dan mama memikirkannya dalam waktu yang panjang sekali. Karena mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, oleh karena itu kita semua harus suka ya dengan nama kita. Karena di dalam nama kita kemungkinan besar ada arti-arti khusus dari orang tua untuk kita.
Berbahagialah kita jika kita memiliki nama. Katakanlah namamu dengan jelas dan tepat ketika ditanya. Sekarang kita sudah sampai di akhir pelajaran 1.1. Ibu harap anak-anak dapat mengeluarkan buku kegiatan dan mengerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.